malam hari ini kita akan memulai kembali ya webinar kesehatan dari IVS VSI yang memang sangat rutin kita lakukan ya. Pada saat zaman sekarang ya semuanya bisa di-online-kan ya. Jadi itu sangat mempermudah kita. Jadi untuk memperoleh suatu informasi kita nggak perlu datang ke tempat ya. Itu cukup sangat menghemat waktu dan biaya. Jadi kita sangat bersyukur dari panitia IVS VSI sudah mengadakan seminar tentang kesehatan ini sangat rutin. Jadi eh, sangat penting banget untuk kita ikuti. Untuk itu boleh ya yang masih mau share ke saudaranya, ke temannya, ke tetangganya itu masih boleh banget ya. Karena yang namanya sehat itu semua orang butuh. Setuju ya? Semua orang sangat butuh sehat ya. Jadi yuk kita share lagi informasi seminar malam ini ya. Topik malam ini sangat bagus sekali ya karena kita akan membahas tentang vegan for healthy brain ya. Jadi bagaimana vegan itu bisa membantu membuat otak kita sehat ya. Jadi malam ini topiknya sangat bagus sekali. Jadi boleh bapak-bapak, ibu-ibu ya share lagi ke saudaranya, ke tetangganya, temennya karena ini poinnya sangat penting ya. Karena kita semua mau sehat ya. Jadi boleh di-share kembali ya sambil kita menunggu ya. Nanti sebelum mulai ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Dan ini kali pertama, jadi mohon maaf kalau saya agak grogi ya, mohon dimaklumi ya. Jadi nama saya Lydia. Jadi malam ini saya akan memandu ya sebagai moderator untuk acara seminar kesehatan pada malam hari ini ya. Dan pembicara kita adalah Dr. Hendry. Nanti sekilas saya akan membacakan profil beliau ya untuk kita simak bersama-sama. Tentunya pengalaman beliau di dunia vegan itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali ya, yang seperti yang kita ketahui. Dan kebetulan saya di Jakarta juga, jadi kalau misalnya ada event IVS, FaceI, saya juga sering mengikuti acara seminar beliau ya. Langsung saja saya bacakan seminar beliau dulu ya, supaya kita tidak memperpanjang waktu ya. Saya akan membacakan profil beliau. Oke, ini kita perkenalkan untuk pembicara kita malam hari ini ya, Dr. Hendry Wijaya ya. Beliau dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 93 ya. Kemudian juga beliau dari Magister Administrasi Rumah Sakit FKM UI 2004. Kemudian juga punya kursus dasar akupuntur dan kecantikan RSCM dan Shanghai 2005-2006. Kemudian beliau juga adalah wakil sekretaris umum di klinik pribadi IVS sebagai ahli akupuntur. Kemudian beliau juga mempraktikkan Tai Chi sejak 2005 ya, belajar di China ya, langsung belajar dari China ya. Kemudian beliau juga memenangkan kompetisi dalam Tai Chi gaya Yang dan Chen. Kemudian beliau juga adalah penulis buku Diet Vegetarian dan Zen, Jalan Terbaik Anda untuk Kesehatan dan Kebahagiaan. Ya, kemudian beliau juga adalah pembicara di Kongres Vegetarian Asia Tenggara keempat di Medan. Beliau juga adalah pembicara di Kongres Vegetarian Dunia ke-39 di Jakarta. Nah, yang terakhir seminar kesehatan dan gizi di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat dari profil beliau ya, sebenarnya kalau mau dijabarin itu penuh ya. Nanti berapa sesi juga nggak bakal selesai. Karena memang beliau sangat aktif sekali untuk mengisi seminar seperti itu ya. Untuk malam hari ini saya tidak berpanjang lebar karena pembicaranya bukan saya, tetapi kita akan mengundang Dr. Henry langsung ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi yuk ya, ini saya stop share dulu ya untuk profil beliau. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita undang kembali ya saudara kita, kerabat kita untuk sama-sama kita mendapatkan informasi penting ya. Kenapa kita harus vegan ya? Vegan for healthy brain ya, karena otak itu adalah yang sangat penting ya. Organ terpenting dalam tubuh kita ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti akan sangat setuju ya. Otak itu adalah bagian organ terpenting dalam tubuh kita. Nah, berbagai masalah juga kesehatan dan gangguan pada otak itu menjadi isu utama kesehatan masyarakat pada zaman sekarang ya. Seperti demensia, Alzheimer, Parkinson, stroke dan lain-lain. Nah, lalu
bagaimana cara menjaga otak kita agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik? Kemudian, apa sih kaitan pola makan vegan dengan kesehatan otak? Nah, langsung malam ini kita akan bersama-sama mengupas tuntas ya. Tentunya nanti akan dibawakan oleh Dr. Henry. Kepada Dr. Henry, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Lydia. Sebentar ya, saya screen dulu. Hmm. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman semua yang saya cintai. Berbahagia sekali hari ini kita sama-sama bisa ya berkumpul bersama ya di acara webinar IVS VSI untuk tahun ini mungkin yang terakhir ya. Jadi saya sangat berbahagia hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang menurut saya cukup menarik perhatian saya. Kenapa saya mengambil topik ini ya, yaitu vegan untuk kesehatan otak. Jadi kebetulan ada beberapa anggota keluarga saya juga ya, yang mereka sudah mulai mengalami masalah di otak pada usia-usia yang masih sangat muda ya. Jadi ada yang Parkinson, ada yang mulai demensia ya, padahal umurnya masih 50-an ya. Jadi ini tentu sangat disayangkan. Kenapa? Karena masih usia-usia produktif ya. Nah, kalau saya lihat dari statistik kesehatan, terutama eh, di Indonesia juga ya, ternyata masalah seperti demensia itu cukup banyak ya. Jadi untuk umur di atas 65 itu ada sekitar hampir 30% katanya ya, sekitar 4,2 juta orang di Indonesia yang mengalami demensia pada umur yang di atas 65. Walaupun sebetulnya umur 30 itu sudah mulai ada penurunan memori atau gangguan di otak ya. Jadi kasus ini cukup banyak, jadi hati-hatilah kalau kita tidak berhati-hati menjaga otak kita, maka begitu kita terserang demensia atau Parkinson, itu boleh dikatakan sesuatu yang sudah terlambat ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan otak kita, karena banyak sekali kasus kita lihat di rumah sakit ya, yang otaknya sudah meninggal, terus tapi jantungnya masih berdenyut. Jadi ya percuma ya kita hidup kalau misalnya kita tidak aware lagi, kita tidak sadar lagi siapa diri kita, teman kita, keluarga kita, ya. Jadi hanya jantungnya saja yang berdenyut. Itu sangat disayangkan ya. Jadi oke, jadi supaya menghemat waktu kita mulai saja ya. Jadi kenapa kita memilih topik ini vegan for brain health ya, untuk kesehatan otak ya. Saya yakin kita semua sudah tahu lah ya, definisi vegan itu adalah kelompok yang tidak memakan produk dari hewani ya, termasuk susu dan madu, telur dan sebagainya ya. Jadi ini adalah kelompok yang vegetarian yang boleh dibilang sangat berkembang pesat saat-saat terakhir ini ya, karena manfaat kesehatannya cukup banyak ya. Oke. Nah, kalau kita lihat diri kita kembali ya, mungkin di antara kita yang sudah di atas umur 50, barangkali kita ada sebagian dari kita itu yang mungkin mulai mengalami yang namanya kehilangan memori ya. Misalnya nih, kita ketemu orang, terus kita lupa namanya siapa, pernah ketemu di mana ya, ingat-ingat mukanya tapi eh, namanya saya lupa, gitu loh. Ya, atau misalnya tadi pagi saya apa taruh barang di mana saya lupa misalnya, atau kunci mobil, parkir dimanapun kadang lupa ya, atau mau kemana, mau beli apa itu semua lupa. Itu kehilangan memori yang begitu, itu adalah tanda-tanda awal di mana sudah mulai ada gangguan di otak ya. Jadi kesulitan untuk mengingat informasi baru atau lupa peristiwa yang terjadi sebelumnya ya. Jadi saya ingat eh, ya banyak pasien-pasien kita yang masih ya seperti itulah ya. Mereka tuh lupa gitu loh. Lupa misalnya tadi pagi makan apa ya? Eh, atau kemarin saya kemana ya? Ya, atau ada yang keluar rumah terus dia lupa gitu loh. Mau ngapain ya saya gitu loh ya. Jadi banyak sekali kita lihat orang-orang yang saat ini ya, yang ya mereka itu sudah mulai kehilangan memori itu di umur yang masih muda. Jadi ini sesuatu yang sangat disayangkan ya.
Kemudian kesulitan berpikir, ya, sulit membuat keputusan untuk memecahkan masalah atau merencanakan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi selalu bertanya, ya, mau ngapain, ya, sulit sekali kalau dia membuat keputusan mau ngapain, ya, atau ada masalah apapun, mereka sulit untuk memecahkan masalah tersebut, ya. Kemudian kegangguan bicara, ya, gangguan dalam bicara, memahami bahasa, ya. Ya, ini cukup banyak, ya. Jadi orang-orang yang biasanya hidup menyendiri, ya, terisolasi, biasanya mereka lama-lama karena jarang berbicara, mereka itu bisa kehilangan gangguan dalam berbicara, ya. Kemudian kehilangan kesadaran. Nah, ini cukup banyak, ya. Saya suka pusing tiba-tiba, pusing hebat, atau tiba-tiba blank gitu, ya, hilang kesadaran. Nah, itu adalah salah satu gangguan di otak. Lalu perubahan perilaku, ya, perubahan dalam sifat, kemudian mood, ya, mood yang sering berubah, kemudian perilaku sosial, ya, lalu kesulitan koordinasi, ya, dalam melakukan tugas sehari-hari antara mata dan tangan itu sering ada gangguan. Nah, itu adalah tanda-tanda di mana otak kita sudah mulai bermasalah, ya. Jadi kalau kita mulai mengalami ini, ya, kita sudah harus mulai mengambil action, ya. Oke. Kita belajar sedikit tentang fungsi otak. Kita tahu bahwa otak itu salah satu organ yang paling penting, ya, di tubuh kita. Itu paling penting itu di otak, ya. Otak itu beratnya tidak terlalu berat, kira-kira 1,3 sampai 1,7, ya, kilo, ya. Tapi dia mengambil porsi energi yang terbanyak, ya. Jadi gangguan di otak itu banyak, ya. Kita tahu fungsi otak itu pun banyak, ya. Ada fungsi kognisi. Kognisi itu artinya kita belajar untuk berpikir, belajar sesuatu, mengingat sesuatu, problem solving, decision making, itu adalah gangguan, itu adalah proses fungsi kognisi. Kemudian emosi, ya, yaitu mengganggu meregulate, ya, mengatur emosi, kemudian mood, ya. Nah, jadi orang yang kalau moodnya sering berubah itu otomatis kita lihat itu ada pasti sudah ada kerusakan di otak, ya. Kemudian sensory perception, ya. Misalnya ya seperti adik saya juga, ya, baru-baru ini dia kena Parkinson misalnya. Itu gejalanya juga seperti itu. Jadi taste-nya itu jadi hilang, ya. Tadinya dia bisa bisa tahu di makanan enak yang mana, ya, sampai ingat segala macam tadi, terus tiba-tiba hilang gitu, ya, dia tidak bisa merasakan makanan, ya. Kemudian semuanya termasuk pandangannya, ya, soundnya, semuanya lah, gangguan persepsi itu, sensorinya juga jadi terganggu, ya. Lalu gangguan motorik, ya, ini banyak sekali kalau kita lihat orang-orang yang mulai gerakannya, misalnya kalau ada gangguan, ya, itu mulai melambat, ya, motornya terganggu, ya, itu adalah fungsi otak, ya. Jadi motorik, sensori itu semua dari otak. Lalu termasuk juga fungsi-fungsi autonomis, seperti denyut jantung, ya, pernapasan atau pencernaan. Nah, itu juga fungsi dari otak, ya. Nah, lalu kemudian otak itu sebetulnya dia ada kemampuan untuk adaptasi, ya. Lalu dia bisa membentuk satu koneksi yang baru. Jadi kalau kita belajar sesuatu hal yang baru, maka akan terbentuk koneksi-koneksi yang baru di otak kita, ya, neuronnya. Jadi semakin banyak kita belajar hal baru, sebenarnya otak kita semakin awet. Tapi kalau kita tidak belajar hal yang baru, kita hidup dengan monoton, koneksi itu semakin berkurang. Jadi otak kita semakin semakin kecil, dia mengerut dia, ya. Nah, itulah mulai gejala-gejala nanti terjadi seperti demensia, Parkinson dan sebagainya, ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang otak, ya, dalam sudut pola makan, ya, nomor satu yang kita lihat adalah otak itu sebenarnya banyak mengalami yang namanya inflamasi, ya, atau peradangan gitu, ya. Jadi kalau makanan-makanan yang memicu peradangan itu pasti akan merusak termasuk ke otak, ya. Jadi makanya kita harus mengurangi yang namanya peradangan, ya. Banyaklah makan makanan yang sifatnya anti peradangan, ya, termasuk dalam hal ini juga orang misalnya dengan kunyit, dengan makan makanan yang yang alami, yang tidak diproses, itu adalah makanan yang mengurangi peradangan, ya, termasuk gula. Gula itu adalah banyak memicu peradangan, termasuk juga zat besi. Misalnya kita suka memakai alat masak yang terbuat dari besi, ya.
atau dari tembaga, atau dari aluminium. Nah, itu tanpa sadar, kalau kita memasak dengan suhu tinggi, itu logam-logam berat itu juga akan memicu peradangan di otak. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan namanya peradangan ini. Ya, peradangan itu bisa terjadi di seluruh tubuh kita kalau misalnya pola makan kita tidak sehat. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah antioksidan. Makanan yang tinggi dengan antioksidan itu sangat penting. Ya, yaitu dia bisa mencegah kerusakan sel otak daripada stres oksidatif dan gangguan-gangguan yang lain. Ya, jadi kalau kita banyak memakan makanan yang antioksidan tinggi, relatif otak kita akan lebih aman. Ya, jadi ini penting ya. Yang warna-warni seperti berries, ya, atau bayam, atau tomat, ya. Kemudian buah-buahan yang warna gelap ya, seperti apa? Ya, buah naga, beet dan sebagainya itu sangat bagus sekali untuk melindungi sel-sel otak daripada kerusakan. Ya. Nah, lalu kita harus ingat bahwa otak itu banyak sekali pembuluh darah yang kecil, ya. Jadi kalau kita mau menjaga otak kita sehat, maka pembuluh darah ini alirannya harus lancar, ya, tidak boleh tersumbat, ya. Nah, supaya dia lancar, maka kita harus jagalah jangan sampai makan makanan yang lemak tinggi, ya, termasuk kolesterol tinggi, lemak jenuh tinggi, karena itu akan menghambat nanti akan tersumbat, ya. Kalau dia tersumbat, maka sel otak itu akan mati. Ya, sama seperti jantung, ya, di mana dia tersumbat akan terjadi serangan jantung dan sebagainya. Jadi kita harus jaga. Kenapa? Karena pembuluh otak itu sangat halus ya. Itu bahkan bisa hanya seperti rambut kita ya besarnya. Jadi kalau darah kita kental, banyak lemak, ya, banyak gula, ya, dan sebagainya, banyak racun radikal bebas, maka itu akan tersumbat, dia akan rusak gitu. Ya, ini yang sering terjadi pada orang-orang yang terjadi stroke ya. Jadi hati-hatilah kalau kita mau sehat, ingat darah kita harus bersih dan pembuluh darah di otak itu harus bersih ya. Kemudian, nah kita harus banyak makan makanan yang bagus buat sel otak ya, seperti yang omega 3, B12, asam folat ya, termasuk juga B6, vitamin D ya, termasuk zat besi dari makanan ya, bukan dari alat masak ya, zat besi dari makanan. Nah, itu sangat penting untuk fungsi kognisi atau proses berpikir, memori dan sebagainya ya. Jadi kalau kita sering memakan makanan yang tinggi dengan nutrisi ya, tinggi dengan nutrisi esensial ya, seperti tadi omega 3 dan sebagainya, maka otak kita relatif akan berfungsi dengan baik. Nah, kemudian juga kita tahu bahwa makanan vegan itu sebenarnya makanan ada hubungannya dengan gangguan mental ya. Jadi kalau mental kita mau baik, moodnya harus mau bagus, ya maka kita harus makan makanan yang relatif bersih, yang relatif aman buat tubuh kita ya, yaitu yang makanan vegan ya, makanan nabati. Nah itu ternyata bisa mengurangi resiko juga depresi dan ansietas ya, atau kegelisahan ya. Oke, lalu kalau kita lihat lagi penelitian-penelitian banyak sekali ya dilakukan di luar negeri ya oleh para ahli yang tergabung dalam PCRM ya, Physician Committee for Responsible Medicine, yang mengatakan bahwa kalau orang menjalani pola hidup vegan ya, maka yang pertama dia bisa mengurangi yang namanya cognitive decline ya, atau penurunan fungsi kognitif ya. Kognitif itu adalah proses berpikir ya. Jadi kalau makanan-makanan yang vegan itu yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan folat, dengan vitamin E ya. Vitamin E itu banyak di termasuk bayam ya, kacang-kacangan itu banyak sekali vitamin E. Nah, itu bisa eh, melindungi sel otak itu dari penyakit-penyakit Alzheimer atau penyakit gangguan kognitif lainnya ya. Kemudian healthy fats ya, yaitu lemak-lemak yang sehat ya. Kita harus menghindari yang namanya lemak jenuh. Sebenarnya karena lemak jenuh semakin tinggi itu semakin tidak sehat ya. Itu resiko penyakit demensia, Alzheimer semakin meningkat. Termasuk juga trans fat. Jadi trans fat itu banyak di mana? Yaitu banyak di produk-produk ya, produk susu, ya, mentega dan sebagainya ya, termasuk juga keju, termasuk apa daging, ya, gorengan. Nah itu sangat merusak sel-sel otak kita. Ya, jadi kalau kita mau otak kita aman, hindarilah yang namanya saturated fat, hindarilah yang namanya lemak trans. Ya, kemudian banyaklah makan makanan yang nutrient rich food ya, makanan-makanan yang kaya dengan nutrisi
yaitu seperti berries, ya, blueberries, blackberries, ya, kemudian nuts, kacang-kacangan, biji-bijian, ya, kemudian sayur-sayur yang sayur hijau, ya, grains, ya, padi-padian, termasuk hazelnut dan sebagainya. Nah, ini semua sangat penting untuk fungsi otak, ya. Oke. Lalu vitamin B. Nah, vitamin B itu harus cukup ya, yaitu B2, B6, B9, B12 itu penting sekali untuk kesehatan otak ya. Nah, ini kita bisa dapatkan dari uh, kacang-kacangan, lentils ya, sayur yang hijau ya atau whole grains ya. Ya, padi-padian yang utuh ya, yang bukan diproses ya, yang bukan. Jadi ya masih utuh. Kemudian omega 3. Nah, ini penting sekali ya, yaitu omega 3 itu bisa kita dapat dari walnut, dari flaxseed, dari chia seed, atau dari hemp seed. Itu banyak sekali, ini penting sekali untuk membentuk yang namanya DHA ya. Yang itu bagus sekali buat kesehatan otak. Nah, kemudian ya, jadi kalau kita mau otak kita sehat, paling penting adalah kita banyak makan makanan yang bervariasi dan berasal dari sayur-sayuran, buah-buahan, grains, nuts, seeds, ya itu semua harus kaya di dalam menu makanan kita sehari-hari. Termasuk juga omega 3, ya. Jadi biasakanlah kita makan seperti flaxseed, chia seed, walnut, nah itu kaya dengan omega 3, ya. Jadi kalau ini kita tiap hari makanan kita seperti ini, maka otak kita pasti akan sehat, ya. Lalu jangan lupa bahwa kita harus aktif. Nah, ini yang biasanya orang sekarang itu yang namanya magel ya. Jadi malas gerak. Itu ternyata sangat berpengaruh jelek terhadap otak kita. Kita lihat kalau misalnya di atas ya, ini kelihatan ya gambar ini apa yang di atas ini. Nah, orang-orang yang terbiasa sitting ya. Jadi kalau dia hanya duduk seharian, kita lihat otaknya itu relatif tidak terlalu aktif ya. Beda kalau orang-orang yang di sini ya, daerah sini kelihatan deh. Ya, kalau dia misalnya berolahraga, di sini nanti otaknya itu akan jadi merah, sirkulasi darahnya akan jadi bagus, ya. Nah, jadi olahraga yang teratur, ya, olahraga teratur itu simple ya. Kita boleh 3 kali seminggu, atau paling bagus 5 kali seminggu, ya, boleh setengah jam setiap latihan, boleh jalan aja terserah, ya, nggak ada masalah. Itu ternyata bisa meningkatkan blood flow ya, aliran darah ke otak dan bisa mengencourage pertumbuhan daripada sel-sel otak yang baru. Ya, ini penting loh ya. Jadi orang-orang yang terbiasa dengan olahraga, biasanya mereka itu jarang sekali bisa pikun. Ya, mereka jarang bisa ada gangguan demensia, Parkinson dan sebagainya. Ya, jadi orang yang relatif kita lihat ya orang yang aktif olahraga, yang aktif bergerak, biasanya sampai tua pun otaknya tetap biasanya bagus. Ya, oke. Lalu jangan lupa, nah ini yang mungkin saat sekarang ini yang agak agak sulit ya kita ya. Kita harus selalu get enough sleep. Jadi kita harus tidur yang cukup. Kenapa? Karena tidur yang cukup itulah di saat itu adalah otak itu membersihkan diri. Ya, ada yang namanya glymphatic system, seperti aliran limfa di otak. Ini paling aktif kalau ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur, otak kita mengembang, kemudian nanti ada apa namanya kotoran-kotoran di otak itu akan dibersihkan, ya. Akan terjadi pembersihan otak yang sangat baik ketika kita tidur, ya. Tapi kalau kita tidak tidur dengan baik, maka ini akan terganggu aliran sistem limfatik ini, ya, limfatik, sehingga banyak sekali racun yang ada di otak itu yang akan nanti merusak ke otak. Salah satu misalnya terjadi Parkinson misalnya. Ya, jadi banyak sekali timbunan protein-protein yang jelek di situ. Nah, itu akan menghambat sinaps ya, jadi sel-sel di otak itu sehingga terjadi gangguan apa yang seperti Parkinson dan sebagainya. Nah, jadi ingat, jadi kalau kita mau sehat otak ini harus dibersihkan juga, ya. Jadi bukan hanya tubuh kita harus dibersihkan, tapi otak juga harus dibersihkan. Nah, pembersihan otak itu terjadi paling maksimal optimal itu adalah ketika kita tidur. Ya, jadi tidur itu harus cukup. Paling bagus ya jam 10 atau jam 9, ya. Dan ya kalau bisa 6 jam atau 7 jam lah satu malam, ya. Nah, karena kalau kita kurang tidur lama-lama, ya otomatis otak kita pasti akan gampang sekali rusak. Ya, jadi orang yang tidurnya cukup, biasanya otaknya juga awet. Ya, oke. Nah,
ini yang sering kita temui sehari-hari. Biasanya kalau sebelum tidur kita selalu lihat HP ya. Ini penyakit orang orang modern ya. Di Jakarta banyak sekali. Ingat sebetulnya kalau kita mau tidur dengan nyenyak, kita harus hindari yang namanya blue light. Ya, blue light itu cahaya biru ya pada malam hari. Jadi kalau mau tidur itu kita harus matikan lampu semua, gelap total. Nah, disitulah baru terjadi yang namanya tidur yang sempurna ya. Tidur yang sempurna terjadi melatonin yang keluar dengan baik, jadi saat semuanya gelap total ya. Nah, ini sangat penting untuk eh, pembersihan otak, kemudian juga menumbuhkan sel-sel otak yang baru ya. Jadi sel otak yang sudah mati kemudian akan diperbaharui itu ya adalah terjadi ketika kita tidur dengan nyenyak ya. Nah, lalu ingat eh, secara mental juga kita harus sehat ya. Jadi belajarlah aktif ya dalam banyak kegiatan yang men-challenge otak kita. Seperti kita isi teka-teki silang, kita membaca hal yang baru, belajar kemampuan yang baru ya, skill yang baru ya. Kemudian memainkan alat musik yang baru, termasuk belajar bahasa baru ya. Nah, ini semua kalau kita lakukan, maka otak kita akan awet. Ya, ingat ya, otak itu kalau kita berhenti belajar, kita hidup dengan monoton ya, setiap saat seperti itu, tidak ada hal yang baru, maka cepat sekali otak itu akan terjadi penyusutan ya, sehingga gampang sekali terjadi demensia. Jadi belajarlah hal yang baru setiap hari. Ya, harus selalu ada yang baru. Ya, misalkan ya, contoh yang seperti tadi ya, kita belajar bahasa yang baru, keterampilan yang baru, belajar mainkan alat musik yang baru, membaca buku-buku yang baru dan sebagainya ya. Jadi ada hal yang baru yang bisa merangsang otak itu selalu tetap aktif ya. Ini sangat penting ya. Oke. Lalu meditasi dan mindfulness ya. Ini juga ternyata bisa mengurangi stres. Ingat, stres itu bisa membunuh otak ya. Jadi kalau orang yang gampang stres, maka otak itu gampang sekali rusak. Ya, jadi ingat, jadi kalau kita mengurangi stres banyak sekali cara. Ya, bisa ke alam, bisa meditasi, bisa tingkatkan fokus kita dan sebagainya, mindfulness, ya, lakukan hal yang simple pada satu saat, ya, dan sebagainya. Ya, pokoknya jaga jangan sampai terlalu stres. Ya, stres yang tinggi dibiarkan berlarut-larut. Nah, ini otomatis nanti sel otak kita akan banyak rusak. Ya. Nah, ingat ya banyak cara yang kita bisa lakukan ya untuk melilip stres itu. Misalnya dengan olahraga, bermain dengan hewan piaraan ya, meditasi, dengarkan musik, atau bahkan tidur siang pun itu sebenarnya bisa mengurangi stres Kan ya. ikut Ya, ikut Zoom tuh ini siapa ini suaranya. Lalu jangan lupa kita harus selalu stay social active ya. Jadi harus selalu berinteraksi secara sosial dengan orang lain. Ya, itu bisa mencegah terjadinya penurunan kognitif. Ya, nah banyak sekali studi-studi yang memperlihatkan bahwa orang-orang yang terbiasa hidup sendiri, misalnya, ya, tidak ada teman, ya hidupnya terisolir, tidak bergaul dengan orang lain, itu cepat sekali mengalami demensia. Ya, jadi hati-hatilah orang-orang yang terbiasa dengan ya apa namanya hidup sendiri itu loh ya, tidak ada teman sama sekali, itu sangat berbahaya sekali. Oke. Nah, lalu jangan lupa ingat otak itu perlu air ya. Dehidrasi itu sangat mempengaruhi proses pikir. Jadi kalau orang yang dehidrasi, otaknya otomatis akan terganggu ya kalau kita misalnya kurang minum. Jadi pertahankan harus tetap minum air yang cukup ya, minimal 2 liter sehari ya. Itu penting sekali untuk otak. Lalu avoid smoking and excessive alcohol. Jadi alkohol dan rokok itu dua-duanya sangat merusak otak ya. Jadi hati-hati. Termasuk juga passive smoking ya. Jadi kita walaupun nggak merokok tapi lingkungan kita itu perokok misalnya. Nah itu sama saja ya. Bahkan lebih berbahaya. Jadi kalau ada teman kita yang perokok jauhi. Atau kalau bisa nasihatkan supaya dia bisa berhenti ya. Lalu jangan minum alkohol, terutama yang berlebihan ya, itu nggak bagus. Ya, itu merusak bukan hanya hati tapi juga termasuk otak. Ya. Nah, kemudian kita harus ingat jagalah jantung kita dengan baik.
Karena jantung dengan otak ternyata mereka itu saling berkaitan, ya. Nah, jadi kalau kita jantungnya bagus, ya termasuk tensi ya, tensinya itu nggak boleh tinggi. Ya, jadi bukannya kolesterol, tapi tensi darah kita harus jaga dengan baik. Karena kalau tensinya tinggi, jantungnya terganggu, otak kita juga akan terganggu. Ya, nah selalu jagalah berat badan yang sehat, ya. Kemudian tekanan darahnya harus jaga dengan baik, dan kolesterolnya juga usahakan jaga dengan baik, ya. Nah, lalu seperti tadi yang saya katakan continuous learning, ya. Belajar selalu belajar hal yang baru, keterampilan yang baru, itu akan mempromos yang namanya neuroplasticity. Neuroplasticity artinya otak itu akan terjadi sel-sel yang baru, ya. Dia akan terjadi sesuatu yang terus baru, ya. Jadi tidak tidak akan cepat usang gitu ya atau mati. Ya, ini penting sekali ya. Jadi eh, jangan hidup secara monoton, ya, karena yang monoton itu adalah bisa merusak atau membunuh sel otak, ya. Nah, beberapa vitamin tertentu yang mungkin kita kalau untuk yang vegan ya misalnya, ya kita perlu perhatikan ya seperti B12, vitamin D atau DHA ya, ya omega 3 ya seperti ini. Ya, karena vitamin-vitamin itu bisa eh, apa memperbaiki sel otak. Kemudian vitamin B12 juga bisa menghilangkan yang namanya homocysteine dalam darah, ya termasuk di otak. Homocysteine itu racun ya, racun yang ada di tubuh kita. Ini bisa hilang dengan asam folat, B2, B6 dan B12 ya. Jadi kalau kekurangan B12, homocysteine akan meningkat dan itu bisa merusak ke jantung juga ke otak ya. Lalu vitamin D itu juga penting, kadar vitamin D itu harus cukup, ya, karena itu juga berkaitan dengan sel otak, ya, dan termasuk juga omega 3, ya. Oke, ini beberapa contoh penelitian-penelitian seperti yang dilakukan di John Hopkins Medicine and National Institute of Health yang mengatakan bahwa intermittent fasting ternyata bisa memperbaiki kognisi, ya, lalu sensitivitas insulin, ya, pada orang-orang yang ada obesitas dan resistensi insulin, ya. Jadi kalau untuk orang-orang yang obes, yang ada gangguan apa namanya gula darah yang agak tinggi, itu sangat dianjurkan untuk menjalani intermittent fasting, ya. Karena dengan intermittent fasting, maka resistensi insulin akan menurun. Nah, itu ternyata bisa meningkatkan memori dan fungsi eksekutif. Ya, jadi penting ya untuk orang-orang zaman sekarang sebetulnya kita tidak perlu terlalu sering makan. Ya, kalau bisa kita puasa, misalnya malam ya kita puasa ya, 12 jam atau 16 jam, itu akan sangat bagus ya. Bukan hanya buat tubuh, tapi ternyata buat otak juga sangat bagus. Ya. Kemudian penelitian juga di Warwick ya, yang mengatakan bahwa eh, healthy balanced diet itu eh, berhubungan dengan kesehatan otak yang baik ya, fungsi kognitif dan mental ya. Jadi ini meningkatkan pentingnya diet yang sangat bervariasi dalam buah-buahan, sayur-sayuran dan grains ya, ya termasuk kacang-kacangan. Jadi ternyata makan makanan yang bervariasi itu sangat bagus sekali buat otak ya. Jadi kalau kita mau makan tuh harus ingat kata kuncinya adalah bervariasi ya. Ada sayur, ada buah, ada kacang-kacangan, ada biji-bijian ya. Nah, itu sangat bagus sekali buat otak kita. Ya, juga kasus-kasus dari studi dari Harvard Medical School yang mengatakan bahwa diet yang baik itu ya seperti vegan ya, kemudian eh, yang diperkuat dengan omega 3 dengan kurkumin ya, kunitnya dan vitamin-vitamin B itu ternyata bisa memperbaiki atau memperbaiki Alzheimer ya atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penurunan daya ingat ya. Jadi penting sekali ya untuk eh, mengikuti pola hidup nabati ya vegan ya, karena sekali lagi kalau makanan-makanan yang masih ada dagingnya hewaninya itu kaya sekali dengan lemak jenuh, kaya dengan kolesterol, jadi ini sangat tidak bagus buat otak kita ya. Oke, lalu kemudian kita lihat di sini ya brain aging ya. Jadi ingat otak kita setiap tahun itu akan menurun ya. Terutama pada umur di atas 60, 65 itu ada yang terjadi penurunan bisa sampai
3%, 5% setahun ya. Jadi eh, ini yang kita harus hati-hati ya. Sebenarnya di atas 30, umur 30 itu otak kita sudah mulai terjadi penurunan kalau kita tidak jaga dengan baik ya. Jadi ingat, nah ini ternyata ada beberapa spesifik nutrien profile itu yang bisa meningkatkan performance ya. Yaitu apa dari ya seperti tadi ya, dari makanan yang baik ya, ini ternyata bisa eh, mencegah terjadinya penurunan kognitif ya, terutama pada umur 65 sampai 75. Jadi sebenarnya pada umur-umur yang tua pun belum terlambat kalau misalnya dia ingin memperbaiki fungsi otaknya ya, yaitu dengan pola makan yang baik. Jadi jangan misalnya orang-orang tua kita itu makannya seadanya gitu ya, makan yang penting kenyang. Nah, itu nggak boleh ya. Justru dia harus banyak makan yang bervariasi, yang kaya dengan antioksidan, kaya dengan nutrisi dan sebagainya, sehingga bisa mencegah penurunan kognitif ya. Oke. Eh, nah, lalu ada hal yang sangat penting yang kita harus ingat, yaitu fungsi otak itu bisa bekerja dengan baik kalau kita jaga kadar gula darah itu tetap stabil ya. Kalau misalnya kita kadar gulanya tidak stabil, ya cenderung terjadi spike ya, glucose spike namanya. Jadi kadang tinggi, kadang rendah. Nah itu akan merusak otak, ya. Nah, akan mengganggu fungsi memori dan kita akan terjadi brain fog. Brain fog itu kayak nggak bisa mikir gitu, ya. Jadi kita kayak linglung ya, nggak bisa mikir, kayak nggak sadar gitu ya. Nah itu pusing dan sebagainya. Ya, jadi hati-hati kalau misalnya pagi-pagi misalnya kalau kita makan jangan pakai gula ya. Jangan makan yang manis-manis, bahaya itu ya. Karena itu terjadi glucose spike yang nanti akan merusak otak kita ya. Itu sudah ada penelitian. Nah, kalau kita mau makan sereal misalnya, makanlah sereal yang utuh ya. Ingat jangan yang instan ya, jangan yang manis gitu. Nah, itu sangat tidak bagus buat otak kita ya. Nah, kalau misalnya kita terlalu sering ada glucose spike segala macam, maka orang gampang terjadi depresi dan ansietas. Ya. Dan juga high glucose level di midlife ya, 35 sampai 50, orang yang cenderung biasanya dengan gula yang tinggi itu gampang sekali terjadi yang namanya Alzheimer. Ya, jadi hati-hatilah kalau misalnya kita umur 35 ke atas, jagalah gula kita jangan sampai tinggi. Ya. Kemudian setelah kita makan, usahakan banyak bergerak. Ya, ingat move after eating itu sangat penting. Ya, jadi jangan habis makan gitu kita duduk. Ya, kita habis makan jalan, gerak gitu. Dan perbanyaklah makan makanan yang nabati ya, veggies. Karena itu makanan nabati banyak serat, sehingga bisa mencegah terjadinya glucose spike. Ya, oke kita lihat di sini ya. Eh, jadi kalau misalnya kita makan karbohidrat itu pasti akan tinggi. Beda kalau kita makan protein dan sebagainya ya. Jadi yang meningkatkan itu ya terutama dari eh, karbohidrat, karbohidrat yang murni yang seperti nasi putih lah, gula, kue, tepung ya ini sangat meningkatkan resiko yang namanya kenaikan gula ya. Oke. Eh, Mungkin saya sharing sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kembalikan ke Lydia. Oke, terima Ya. kasih kepada Dokter Hendri ya. Jadi sebenarnya waktunya masih ada sampai jam 8 ya, tetapi memang materinya Oh, padat banget. oh Gak iya, apa-apa. sampai jam 8 ya. Mm-mm. Oke. Iya, tapi kalau Mhm. misalnya masih ada mau dibahas lagi nanti nggak apa-apa dokter. Sambil kita mungkin jawab pertanyaan juga ya nanti ya dokter ya. Karena ini ada Boleh, beberapa boleh. pertanyaan ya. Jadi Oke, eh, oke. berhubungan sama otak itu memang sangat penting banget ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Jadi di sini kita ada yang dari Facebook juga ya, yang live dari Facebook juga. Kalau mau bertanya boleh ya, karena waktu kita masih panjang ya sampai jam 8.30. Jadi manfaatin ya, Oh, masih karena panjang. seminar ini gratis ya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya, cuman
perlu mengeluarkan kuota internet saja, jadi manfaatin bagus-bagus ya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar otak boleh langsung. Kalau mau open mic itu sangat diperbolehkan banget ya. Kalau malu ngomong di depan umum boleh diketik aja di komen ya, boleh di komen ya. Nanti Dokter Henry akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ya. Untuk sesi pertama ya, kita buka tiga pertanyaan pertama dulu ya, tiga pertanyaan dahulu ya. Ini kebetulan di kolom komen sudah ada pertanyaan dari Bapak Aliong. Aliong ini cowok lah harusnya ya, Aliong ya. Saya coba bacakan ya dok ya. Mm-mm. Tanya dokter, pernah dengar dari dokter lain kalau zat besi heme hanya dari hewani, sedangkan zat besi non heme dapat dari nabati. Pertanyaan saya, apakah benar demikian? Bagaimana pola makan kita yang vegetarian supaya tidak tercukupi supaya tetap tercukupi zat besinya, terutama untuk anak kita yang vegetarian dalam perut. Itu pertanyaannya, Dok. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus ya. Ingat, tadi saya sempat menyinggung ya. Jadi zat besi itu penting ya, terutama buat pembentukan darah. Tapi ingat ya, besi itu ada dua yang namanya hem dan non-hem. Hem itu dari hewani, non-hem itu dari nabati. Nah, sebetulnya kalau tubuh kita terlalu banyak zat besi, ya itu berbahaya. Ya, ingat ya, dia bisa merusak ke otak, bisa ke jantung, bisa kemana-mana gitu ya. Jadi kita butuh yang sebetulnya besi-besinya tidak terlalu tinggi, ya. Yang paling bagus itu non-hem. Nah, bagaimana meningkatkan absorpsi? Memang non-hem itu agak sulit untuk apa, diserap. Kita bisa meningkatkan itu dengan makan bersamaan dengan vitamin C, makanan yang kaya dengan vitamin C, ya. Jadi kalau kita makan dengan ada misalnya ada vitamin C tinggi, ya, otomatis nanti penyerapan zat besinya bisa meningkat. Zat besi itu banyak terdapat terutama di sel-sel yang hijau tua, yaitu banyak zat besi, ya. Beet itu banyak zat besi, ya. Nah lalu kemudian kalau kita habis makan tuh usahakanlah hindari yang namanya konsumsi teh ataupun kopi, ya, karena itu bisa menghambat penyerapan zat besi, ya. Jadi eh, ingat kita makan makanan yang sel hijau tua, hijau yang agak gelap ya, misalnya brokoli, ya, atau kale, atau bayam. Nah itu banyak sekali zat besi. Jadi pada dasarnya sebenarnya zat besi tidak ada masalah ya, kecuali kalau kita makannya cuma secuil ya. Ingat makan sayurnya agak banyak ya. Dan sebenarnya sayur itu tidak perlu semuanya dimasak ya. Kalau kita bisa bikin jus, kita bisa bikin smoothie, menurut penelitian itu lebih gampang diserap daripada sudah dipanasin ya atau dimasak gitu. Apalagi kalau dimasak terus dibiarkan lama, ya itu sangat tidak bagus ya. Jadi kalau sayur-sayur hijau pun kita mau makan tuh sebetulnya nggak boleh lama-lama. Begitu kita masak dalam waktu yang singkat ya, tidak lebih dari 10 menit itu sebenarnya kita sudah harus makan. Karena dia gampang teroksidasi. Ya, ingat kalau dia sudah teroksidasi itu artinya sudah banyak apa, radikal bebas ya, bisa merusak ya. Jadi itu sudah tidak terlalu bagus. Jadi kalau kita bisa, misalnya kita masak bayam, sudah mulai hitam, nah itu sudah tidak boleh dimakan sebetulnya ya. Jadi kalau mau masak ya masak langsung begitu selesai langsung makan ya. Tapi kalau mau aman ya di jus atau di blender, dibikin smoothie. Ya itu yang paling bagus ya. Oke, mungkin demikian. Oke, ini melanjutkan pertanyaan yang berikutnya tentang smoothie nih dok ya. Dok, pagi katanya nggak boleh makanan yang manis ya, kayak gula-gula itu kan nggak boleh yang manis-manis. Kalau smoothie apakah boleh? Kan ya seperti itu pertanyaannya. Apakah smoothie itu boleh? Ya, sebetulnya kalau pagi kita kalau makanan utuh ya, kita harus bedakan. Kalau makanan utuh kan dia banyak serat, ya. Dia pasti tidak akan terlalu manis. Beda kecuali kalau kita makannya misalnya apa durian, pisang, nah itu manis sekali. Mangga itu manis ya. Tapi kalau kita bikin smoothie itu kan banyak sayur, banyak apa protein ya seperti kacang-kacangan, ada biji-bijian. Jadi kita nggak usah khawatir bisa terjadi gulanya itu naik gitu. Itu tidak akan terjadi. Ya, memang paling bagus itu ya kita makan smoothie sebetulnya kalau bisa.
Ya, kita bikin blender, ya, ada sayur, ada buah, ada kacang-kacangan sama biji-bijian. Nah, itulah yang paling bagus sebetulnya kalau makanan kita, ya. Jadi dia langsung bisa diserap ya dengan baik. Kemudian makanan itu tidak terlalu menimbulkan namanya peradangan. Ya, ingat makanan alami itu tidak terlalu banyak menimbulkan yang namanya radang. Beda kalau makanan itu sudah diproses. Apalagi yang ultra proses, nah itu berbahaya sekali itu. Sudah digoreng dengan suhu tinggi berkali-kali, ya, atau diproses dengan dari pabrik dan sebagainya. Itu proses food yang begitu itu banyak menimbulkan peradangan dalam tubuh kita. Jadi harus hati-hati. Jadi saya anjurkan kalau bisa kita bikin smoothie ya bagus sekali karena smoothie itu paling gampang bikinnya, ya. Tidak repot ya. Kita cuma masukin kasih air dikit untuk blender cuma 5 menit selesai, ya. Nah, coba deh ya. Kalau Oke. kita ada waktu, cobalah bikin smoothie. Rajin bikin smoothie ya. Kita boleh bukannya makanan di pagi ya, kita boleh makan di siang atau di sore. Menggantikan makan nasi seperti yang kita makan sehari-hari. Ya, Oke, mulai malam ini ya kita mengajak ya dokter ya, mulai malam ini ya, iya. mulai besok deh, besok Mm. pagi ya, coba kita terapkan ya, minimal ya pelan-pelan dulu lah, kalau nggak bisa langsung seminggu minimal 3 kali lah ya semutinya, tapi dipilih lagi Iya, ya dokter ya, buahnya jangan yang ya, terlalu tinggi gula ya, ya, harus ada jangan yang terlalu manis. kacang-kacangannya juga, ada sayur-sayurannya juga ya, Mm-mm. jadi smoothie Mm-mm. itu bagus banget ya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berapa gula darah normal untuk umur 60 tahun sampai 75 tahun supaya menjaga otaknya tetap baik, Dok? Oke. Gula itu yang penting sebenarnya kita cek HbA1c itu yang paling tepat ya. HbA1c itu rata-rata 3 bulan. Nah, HbA1c yang normal itu adalah di bawah 5,6 ya. Lalu kalau kita cek sehari-hari gula puasa itu di bawah 100. Ya, kalau kita pagi misalnya kita bisa cek manual gula itu di bawah 100. Itu normal. Ya, kalaupun sesudah makan ya tidak lebih dari 140. Ya, jadi ya kalau kita jaga dengan baik seperti itu ya mudah-mudahan tubuh kita bagus. Ya, ingat sekarang diabetes di Indonesia itu sangat-sangat tinggi ya. Kenapa? Karena orang Indonesia itu suka makan gula, terus suka makan gorengan ya. Jadi bukannya gula loh ya. Gorengan itu ternyata lebih bisa lebih berbahaya daripada gula. Jadi hati-hati ya. Gorengan itu bisa merusak bisa menghambat insulin, bisa bekerja dengan baik ya, kemudian bisa merusak ke otak. Jadi makanya ada istilah dari diabetes tipe 3 yaitu namanya Parkinson. Jadi kalau misalnya gangguannya terjadi di otak ya, bukan di tubuh ya, di otak itu ya, bisa menimbulkan yang namanya Alzheimer ya, Alzheimer. Jadi itu adalah diabetes tipe 3 katanya. Ya, bukan tipe 1, tipe 2, tapi tipe 3. Ya, jadi sekali lagi gula yang tinggi itu sangat berbahaya di dalam tubuh kita. Ya, dia bisa memicu peradangan, membuat darah kita kental, ya, bisa memicu kanker dan sebagainya. Jadi hati-hati. Ya, oke. Oke, bagi pecinta gorengan, tolong di reminder ya. Ternyata gorengan lebih berbahaya dibanding gula ya. Iya, Oke, jadi saya pribadi juga mengurangin gula. Jadi beli satu bungkus gula itu kayaknya bisa hampir setahun baru habis. Karena memang tahu gula itu nggak bagus ya. iya, Kayak kalau gini dok, sambil saya tanya juga, kalau misalnya kita masak kacang hijau nih untuk anak-anak, kalau untuk kita dewasa mungkin tanpa gula itu nggak masalah. Kalau untuk anak-anak, untuk mengedukasi mereka makan kacang hijau bagus nih. Kalau mereka nggak suka, kalau kita kasih kacang apa namanya gula merah gitu, itu iya. lebih Itu baik masih atau mending. Masih mendingan masih gula mending merah. ya dok ya, Iya, masih mending gula berarti merah. ya Iya, iya, dibanding gula gula pasir gitu ya. iya, iya, Oke iya. oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita seling ya nanti karena ini juga ada pertanyaan dari Facebook ya, banyak pertanyaan dari Facebook juga. Sebentar ya. Kita sambil selang-seling ya yang dari Facebook sama yang dari Zoom. Yang dari Facebook ya. Mengapa radiasi HP bisa membuat kanker otak? Begitu pertanyaannya, dokter. Radiasi HP. Oke, ya. Jadi sebetulnya radiasi itu bisa merusak DNA sel. Kita harus tahu ya. Jadi pemeriksaan yang ada radiasinya, termasuk juga
kita jangan lupa ya, radiasi itu ada di mana-mana ya, terutama di alat-alat listrik ya, yang ada listriknya itu semua hati-hati ya, komputer lah, HP lah, AC lah, TV lah, semua itu ada radiasinya. Jadi hati-hati. Karena kalau radiasi itu masuk terus ke tubuh kita, ya, itu akan merusak sel, terutama DNA. Jadi kalau DNA rusak ya lama-lama dia akan jadi sel kanker, ya. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Makanya kalau kita terbiasa, kalau misalnya malam itu kurangilah namanya apa, alat-alat listrik di dalam kamar kita. Ya, mungkin hanya AC oke lah, AC cuma AC itu. Tapi namanya HP, apa, WiFi, ya itu semua matiin deh. Ya, kalau nggak perlu itu tuh semua matiin. Karena itu kalau terus-terusan kena radiasi, lama-lama tubuh kita akan rusak ya. Salah satu kalau dekat ke otak ya bisa jadi kanker otak kita. Kalau HP itu misalnya kita tidur taruh di dekat-dekat kepala misalnya, ya itu berbahaya sekali. Atau kita HP-nya kalau apa, kalau ngomong di HP itu berjam-jam gitu ya, pakai HP di telinga gitu. Nah itu bahaya ya. Jadi semua yang namanya radiasi itu hati-hati ya, karena itu merusak tubuh kita. Oke. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya dok ya. Banyak malam ini Hmm. sangat antusias sekali, pertanyaannya sangat banyak ya. Jadi kita bacain satu-satu supaya tidak ketinggalan. Kenapa telur hewan dan susu hewan menyebabkan kanker umumnya? Ya, oke. Kenapa eh, Telur, telur dan susu. Telur dan susu menyebabkan kanker katanya. Apakah ini? ya, karena makanan-makanan hewan itu sekali lagi apa? Sebenarnya makan hewan itu kan tinggi dengan lemak jenuh, ya. Nah, lemak jenuh itu sangat tidak bagus buat tubuh kita, ya. Itu, ya. Jadi kalau tubuh kita itu perlunya lemak yang tidak jenuh, ya, atau lemak nabati. Jadi kalau lemak jenuh terlalu tinggi, itu selain bikin bikin darah kita juga jadi asam, ya. Kalau darah yang asam itu dia akan memicu pertumbuhan sel-sel kanker, ya. Kemudian kalau kita minum susu, makan telur, ingat usus kita juga akan kotor ya. Jadi ini yang kita jangan sampai lupa ya. Ini salah satu penelitian dari Dr. Hilomisinya karena beliau itu adalah seorang apa, ahli di dalam teropong usus ya. Jadi setiap pasien-pasien yang ada kanker itu mereka dia selalu teropong ususnya ya. Nah, orang-orang yang ternyata kanker usus itu ada hubungannya dengan pola makan ternyata ya. Jadi orang yang kanker usus itu pasti eh, yaitu pola makannya itu adalah ada dagingnya, ada telurnya, ada susu gitu loh. Nah, itu yang penelitian dia selama berapa puluh ribu pasien yang dia ini. Nah, jadi begitu mereka bisa menghilangkan eh, apa, telur, daging, dan susu dan segala macam itu, ususnya bisa jadi bersih. Begitu ususnya bersih, kankernya jadi sembuh. Ya, jadi semua kayak saling berkaitan ya. Jadi kalau kita mau sehat, kembali lagi makanlah yang sesuai dengan tubuh kita. Ya, kalau tubuh kita memang sebenarnya nggak cocok ya buat makan makanan yang hewani gitu loh ya. Usus kita nggak cocok ya dan sebagainya lah. Ya seperti tadi ya, orang semakin banyak makan lemak jenuh ya, otaknya semakin gampang rusak. Resiko penyakit Alzheimer semakin tinggi. Resiko demensia semakin tinggi. Resiko kanker semakin tinggi. Semuanya ya, semuanya kena ya. Jadi sekali lagi, kalau kita mau sehat, pola makan nabati itu yang paling bagus. Ya, tapi ingat nabati yang baik ya, yang alami, bukan nabati yang sudah diproses ya. Jadi kalau sudah diproses-proses terlalu banyak diproses pun itu sebenarnya nggak bagus. Walaupun namanya vegan misalnya. Jadi harus hati-hati ya. Banyak makan makanan yang alami yang kita proses sendiri itu paling bagus. Ya, kita beli dari pasar, kita blender sendiri, kita proses sendiri. Nah, itulah yang terbaik kalau kita mau sehat ya. Jangan Oke. cuman ada tulisan vegan gitu langsung oke gitu ya dokter ya. Jadi benar-benar harus kita Iya, teliti lagi ya. Oke, kita ya. lanjut pertanyaan dari Facebook satu lagi baru kita lanjut ke pertanyaan yang di Zoom ya. Dari Ibu Ang Dewi ya. Malam dokter mau tanya, buah beri tadi kan katanya itu bagus untuk kesehatan. Tapi buah beri ini kan import semua ya. Mungkin pengirimannya cukup lama. Apakah aman untuk dikonsumsi? Soalnya buah beri itu nggak ada kulit luarnya seperti cherry, blueberry, raspberry, strawberry. Bener ya dok ya? Jadi kan nggak ada kulit luarnya. Kalau kayak semangka itu kan ada kulit luarnya bisa kita buang. Kalau buah-buah yang berberi-beri ini gimana dok? Bagusnya? Kalau berry itu saya biasanya kita beli yang buah berry yang beku. Ada kok dijual yang buah beku, yang buah beku itu.
Nah, itu yang sebenarnya paling bagus. Ya, jadi kalau kita belilah yang di toko-toko. Biasanya ada yang jual tuh berry yang dibekukan. Ya, itu ternyata gizinya itu tidak rusak gitu. Ya, itu yang paling bagus. Jadi kita nggak usah khawatir lah. Ya, makan itu yang paling bagus kok. Nggak usah. Biasanya kan berry-berry yang gitu itu bukan impor ya. Setahu saya lokal juga bisa kok. Banyak kok. Ya, kayak blueberry apa strawberry itu banyak kok ditanam lokal tuh banyak. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Dicuci bersih Eh, aja yang penting dok ya, cuci ya, bersih kulitnya ya. kita cuci Terus cuci bersih aja. Kalau kita takut, kita boleh pakai apa? Misalnya cuka apel buka dicuci, apel ya. ya, Mm. atau garam ya kita cuci sebentar boleh ya, nggak ada masalah sih. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Zoom ya. Dok, mau tanya, jadi vegan harus minum vitamin B12 atau cukup dari bahan makanan aja? Terus untuk vegan bagaimana meningkatkan HB? Ya, kalau vegan tuh sebetulnya tempe itu banyak B12 katanya ya. B12. Kalau kita bisa makan tempe yang cukup, itu B12 cukup. Tapi kalau misalnya orang-orang yang anemi, kita bisa sebenarnya kalau bisa kita cek kadar B12 kita. Ya, cuma memang agak mahal ya. Kita cek, kalau memang kurang mungkin tidak ada salahnya kita suplemen lah, suplementasi. Jadi kita boleh tablet B12 itu gampang ya. Dan itu murah meriah gitu. Ya, jadi tidak ada salahnya kita boleh makan ya suplemen ya untuk orang-orang yang memang kadar B12-nya rendah Rendah ya. ya. Karena sebenarnya B12 juga ada di makanan-makanan yang suplemen. Misalnya dari sereal itu fortifikasinya biasanya juga ada B12 ya. Cuma ya kembali lagi kalau kita memang sangat rendah ya kita boleh B12. Cuman B12 saja sih. Yang lain-lain biasanya semua sudah ada di apa makanan nabati ya. Lalu meningkatkan HB itu ya ya kembali lagi kita boleh dengan banyak makan sayur, beet ya, qiqi, angco itu semua bisa meningkatkan HB kok. Ya. Oke. Tapi ingat kita jangan sampai kurang tidur karena HB itu produksinya malam biasanya. Jadi usahakanlah tidurnya cukup ya. Jam-jam 9 jam 10 kita udah tidur ya. Nah, jangan terlalu capek. Terus makannya makan dengan tenang ya, nggak boleh terlalu terburu-buru. Stres juga, ingat stres juga mengurangi penyerapan ya. Jadi harus eh, menghindari stres juga ya. Jadi itu ya. Oke, oke. Jadi berarti Mm-mm. tidur yang baik itu dari jam 9, jam 10 gitu ya, sampai Iya, 7 sampai 9 jam ya iya, dok ya berarti ya. iya. Itu bisa 7 lah, enam meningkatkan tujuh HB jam. ya. Ya, Iya, oke. itu bisa meningkatkan HB. Nah. Oke. Dok, untuk insomnia perlu konsumsi apa ya? Nah, kalau untuk insomnia sebenarnya kita waktu terakhir kita makan dengan tidur itu kan minimal 3 jam. Jadi sebenarnya kita paling bagus itu tidur dalam keadaan perut kosong, ya. Jadi kalau saya anjurkan sih ya, misalnya kita habis makan malam tuh kita jalan deh, jalan, mungkin setengah jam kita jalan, jadi supaya badan kita itu eh, lebih capek dikit, ya. Lalu misalnya kalau kita masih susah tidur, kita baca buku. Kalau enggak kita dengerin musik. Kalau enggak matikan kamarnya itu mati gelap total, ya. Nah, usahakan salah satu kebiasaan baik itu adalah tidur pada jam yang sama. Karena tubuh kita itu kadang-kadang ya ada sirkulasi, ada sirkus apa circadian sirkus ya. Jadi eh, ada ritmenya itu loh. Jam Oh, oh. sekian kita tidur, jam sekian kita bangun. Nah, kalau kita lakukan dengan teratur, jam sekian kita makan, maka kita akan sehat gitu. Jangan tidurnya hari ini jam 7, besok jam 10, besok jam 12, besok jam 1. Nah, itu akan merusak tubuh kita ya. Jadi kalau kita terbiasa begitu ya jangan salah, kita pasti akan susah, akan nggak susah untuk tidur. Ya, jadi kalau orang terbiasa hidup teratur, otomatis kita nggak usah lihat jam pun nanti misalnya saya biasa jam 10 misalnya, jam 10 itu tubuh otomatis akan ngantuk, otomatis tuh. Kalau jam 4 bangun ya dia akan jam 4, nggak usah butuh jam pun kita akan eh, bangun dengan Bangun sendiri sendiri ya. ya, karena udah di Mm-mm-mm. set gitu ya, dalam tubuh udah di Iya, set alarm gitu iya, ya dok ya. iya, Oke, gitu. oke. Sebelum saya lanjut pertanyaan di komen ya dari Facebook maupun Zoom, apakah ada yang mau langsung raise hand untuk bertanya open mic? Boleh ya, boleh banget raise hand dulu ya. Nanti boleh open mic ya.
Kalau ada, boleh langsung raise hand ya. Ini saya sambil baca juga pertanyaan-pertanyaan yang ada di Zoom sama yang di Facebook. Dok mau tanya, apakah diet vegan cocok untuk orang yang HB-nya cenderung rendah? Iya, cocok sekali. Cuma vegannya harus yang benar ya. Jadi banyak sayurnya. Sayur kalau bisa 3 sampai 5 macam sehari. Ya, terus buahnya 3 macam. Cocok ya, jadi nggak ada masalah sih. Semua zat besi lah, asam folat lah, B12 lah, itu sebenarnya ada di makanan-makanan vegan. Itu ada. Ya, yang penting kita makan bervariasi. Ya, kayak kita Variasi. makan tempe aja itu sebenarnya cukup bagus ya. Jadi kalau bisa sering-sering lah makan tempe, karena ada B12-nya cukup bagus ya. Apalagi kalau kita bisa makan tempe yang mentah, itu lebih bagus lagi. Mm-mm. Ya, Saya belum jadi pernah bikin coba kalau tempe mentah ya. Nanti kita coba coba ya. nanti dicoba deh ya, itu bagus. Iya. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa madu tidak boleh bagi vegan, Dok? Madu, Itu masalah masalah etika ya. Sebenarnya itu etika. masalah etika aja sih. Ya, Oke. bukan kesehatan, etika. Karena dianggap kan orang vegan itu menghindari eksploitasi terhadap hewan. Jadi kalau kita mau ambil madu kan pasti akan apa ya? Ya mengusir lebahnya. Istilahnya dia udah bangun rumahnya capek-capek kita usir. Dan banyak yang mati nanti ya. Banyak yang mati itu. Termasuk walet misalnya. Ya kan? Kita ambil sarangnya, terus burungnya harus bikin lagi. Nah, itu yang eksploitasi pada hewan yang dianggap itu tidak etis. Ya, jadi itu Oke. aja sih. Dari sisi Mm-mm. etikanya berarti ya, Dok ya. Ya, etikanya. Ini Ya, dari Ko Alyong ya. Ko Alyong atau Ci Alyong, sorry ya kalau misalnya salah, mau open mic, mau bertanya. Boleh dipersilakan? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Semalam, Dok. iya malam. Saya mau tanya, saya sudah lama vegetarian, tetapi waktu saya jongkok, ya jongkok begitu mau bangun, walaupun pelan-pelan itu selalu merasa kelayangan, agak gelap gitu. Tapi Mm. tes darah tidak pernah HB-nya rendah, sering donor darah juga. Itu kenapa ya, Dok ya? Kolesterolnya bagus nggak? Bagus, bagus. Semuanya bagus ya. Terakhir cek Tensinya bagus. berapa? Tensinya berapa kalau boleh tahu? Tensinya di bawah 120. Nah, itu biasanya agak rendah tuh tensi ya. Jadi yang begitu itu biasanya ada yang namanya gangguan hipostatik, hipotensi ortostatik. Jadi begitu perubahan posisi, jantungnya nggak bisa mengikuti ya, mau mompa. Jadi itu biasanya ya kita harus kuatin jantungnya. Jadi rajin olahraga, kuatin jantungnya sehingga jantungnya bisa lebih kuat. Kalau jantungnya kuat, otomatis nggak terlalu pusing. Ya, jadi Eh, olahraganya mungkin ya saya olahraganya di saya sering olahraga, Dok. ya, Sering olahraga. jogging, lari, ya ada Kalau strength begitu, ya juga. mungkin itu apa namanya ya biasanya itu karena jantungnya nggak kuat untuk mengimbangi tekanan yang tiba-tiba berubah gitu loh. Itu aja sih yang utama. Nanti Oh, nggak jadi kita dalam posisi sebaiknya ya sarannya kita sebetulnya itu bisa dilatih ya. Ada latihannya sih sebetulnya. Misalnya nanti lihat deh di YouTube atau di mana ada itu berapa anjuran yang bisa mengurangi pusing gitu. Ya, misalnya kita sambil duduk, terus kita melihat mengambil pulpen di bawah misalnya, ya sambil lihat pulpennya, kemudian naikin setinggi mata, lalu naikin ke atas, lihat ke atas setinggi-tingginya, kemudian ke tengah lagi, terus ke bawah lagi, sambil liatin, ngerti nggak? Deh, ambil pulpen, sambil duduk aja kita sambil duduk, ambil pulpen, ya liatin ke bawah, naikin setinggi mata, naikin ke atas setinggi-tingginya sambil liatin ya. Sambil liatin, terus tengah lagi, terus ke bawah lagi, nah, nanti ke tengah lagi, terus ke atas lagi. Lakukan ini kira-kira 4 sampai 5 menit. Sehari bisa 3 kali. Nah, coba lakukan deh. Kalau pusing berhenti, kalau nggak pusing makin lama makin cepat. Nah, otomatis nanti bisa mengurangi pusing. Oke, seperti itu oke. ya, Ko Alyong ya. Eh, Ya, Oke, dicoba dulu ya, Ko ya, ya. ya Nanti ya, dicoba ya. kalau dulu deh, misalnya coba. ada perubahan, boleh diinfoin nanti di Zoom berikutnya Iya. atau apa nanti boleh Mm-mm. diinfoin ke kita ya. Kalau Baik, sangat. baik. Oke. Makasih, Dok. Ya, sama-sama.
pertanyaan berikutnya. Ini bukan pertanyaan sih, ini tadi masukan buat yang buah beri-beri tadi kan karena nggak ada kulit boleh dicuci sama direndam ekoenzim juga. Ini ada yang kasih masukan seperti itu. Oh, boleh, 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 nggak masalah. Cuci Ya, atau ya, direndam ekoenzim itu bagus ya, katanya. Ya. ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, kismis apakah bagus buat dikonsumsi dengan smoothies? Kismis Eh, manis ya dok ya? ya, kismis itu agak Hmm. manis ya, agak manis. Hmm. eh Kita sebetulnya boleh aja, ya, boleh aja. Tapi ya, nggak usah banyak. Ya, kita harus lihat ya. Kalau misalnya gula kita cenderung tinggi ya kita jangan. Tapi kalau gula kita selama ini oke-oke aja, baik dan kita banyak banyak aktivitas olahraga ya silakan. Ya, nggak ada masalah sih. Ya, kita misalnya makan hape mut yang utuh loh ya, yang Hmm. utuh, yang masih bulat-bulat, ya itu tambahin kismis dikit nggak ada masalah sih, masih oke lah. Mm-mm. Pokoknya sesuatu yang berlebihan itu memang nggak bagus ya dok ya. Emang nggak Jadi bagus, iya benar. secukupnya saja ya. Secukupnya aja, ya. Betul. Mm-mm. Kemudian pertanyaan berikutnya. Contoh menu vegan sederhana yang baik untuk nutrisi otak dok. Ya itu saya bilang kan eh, kata kuncinya apa? Makanan antioksidan tinggi, makanan yang gulanya tidak terlalu tinggi, ya, makanan yang banyak sayur dan buah yang banyak omega 3, makanan yang kaya dengan B6, B12, ya, kemudian asam folat, ya. Nah, kita rajinlah makan ya seperti itu, ya seperti tadi yang bervariasi. Pokoknya makanan vegan itu semuanya kalau kita makan bervariasi itu semuanya bagus buat otak, Bagus dok. ya. Nah, itu aja sih. Jadi tidak ada yang inilah ya, semuanya bagus, ya. Mm-mm. Yang penting Termasuk anggur ya. bervariasi tadi ya. Mm-mm. Anggur itu kan antioksidan tinggi. Nah, itu bagus sekali buat otak juga. Itu ada penelitiannya juga tuh, ya. Jadi makanan Mediterania yang mereka biasa minum anggur gitu, ternyata dalam waktu hanya 3 bulan tuh fungsi memori semuanya naik loh, meningkat drastis, ya. Mm-mm. Oke, sebentar ya. Ini pertanyaannya masih banyak ya dok. Kita sampai 8.30 masih 20 menit nggak apa-apa ya. Dokter kalau mau Nggak minum apa-apa, air nggak dulu apa-apa, boleh. Minum nggak dulu apa-apa, boleh dokter. santai aja, Ya. ya. Ini memang karena topiknya bagus ya berhubungan sama otak. Jadi ini banyak sekali pertanyaannya. Ini Mm-mm. tadi ini bukan pertanyaan tetapi input mungkin masukan bagi yang mau coba tempe mentah ya. Boleh di jus Mm-mm. dengan sayur hijau dan buah. Jadi smoothie Mm. yang enak. Ini Ibu Ya. Evi ini udah sering praktek ini pasti ya. Ya, boleh dicoba ya, Bapak Ibu ya yang hadir malam hari ini. Boleh dicoba bikin smoothie tempe mentah di jus dengan sayur hijau sama buah ya. Bisa jadi smoothie yang enak Mm-mm. ya. Itu Mm-mm. intermezzonya ya. Jadi boleh dicoba ya. Itu makanan saya tuh sehari-hari. Oh, tuh kan. Makanya Dokter Henry itu awet muda sekali ya. Iya, Jadi simple. kalau Jadi, mau awet muda, glowing kulitnya, makan yang sehat, smoothie-smoothie ya, Dok ya. iya, iya. Jangan diproses ya. Jangan terlalu pinter masak deh. Oke, betul betul. Ya, Mau tanya lagi, apakah nyeri di jari itu tanda asam urat, Dok? Nyeri di jari, itu radang biasanya, bukan radang asam ya. urat. Asam urat itu bengkak. Dia kalau dia ada bengkak, ya itu asam urat. Merah bengkak, terutama di ujung jari, ya, jempol kaki, jempol tangan. Tapi kalau dia hanya nyeri-nyeri saja, ya, itu biasanya peradangan. Peradangan itu muncul kenapa? Ya, karena ada makanan yang memicu radang, ya, atau aliran darah yang tidak apa ya, tidak lancar gitu, ya, tersumbat. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri. Ya, misalnya kolesterol tinggi, lemak tinggi, ya, gula darah tinggi. Nah, itu semua bisa mengganggu aliran darah, terutama di ujungnya. Jadi kalau kita sering ada gangguan nyeri itu, ya mungkin pola makannya harus dirubah, ya, itu. Oke, ini pertanyaan yang dari Facebook ya dok ya. Jika kita ada alergi soya, untuk mendapatkan protein itu dapat dari mana ya? Terutama yang berolahraga dan berencana membentuk massa otot. Ya kan, karena kalau olahraga itu kan yang mereka mau bangun otot itu harus minum protein-protein gitu ya dok ya. Nah ini dia tanya kalau alergi soya gimana dok? Dapat dari mana? Bagusnya. Kan kacang-kacangan banyak ya. Ada kacang merah, Kacang-kacangan. kacang hijau, ya kan? Kacang hitam, ada walnut, ada almond, ada chestnut, Oh ada tadi chickpea.
Banyak Oh, kacang-kacangan. Jadi banyak kalau ya kalau kacang-kacangannya ya. yang penting kacang-kacang warna-warni ya. Jadi kalau nggak tahan soya, ya udah yang kacang-kacang yang lain aja. Oke. Ya. Mm. Kemudian pertanyaan berikutnya. Selamat malam, Dok. Apakah benar kaum vegetarian itu rata-rata tensinya rendah? Makanan apa yang baik supaya normal? Ini mitos atau fakta, Dok? Mitos sih ya. Mitos Tensi ya. rendah itu, iya, tensi rendah itu ya mungkin ada kaitannya dengan apa? Jantungnya agak lemah. Ya, jadi kalau makanya saya bilang pola makan vegetarian itu yang benar tuh bukan hanya pola makan ya, tapi pola hidup. Jadi kita harus rajin olahraga, ya, kemudian jaga berat badan yang stabil, tidur yang cukup, berpikirnya harus baik dan sebagainya makan. Jadi kalau kita lakukan dengan baik, otomatis tensi kita juga ikut baik. Ya, yang penting jangan terlalu beban apa ya, membuat beban yang berlebihan buat jantung. Yang misalnya kita obes, itu beban jantung tinggi. Ya, itu berbahaya. Jadi eh, jagalah berat badan yang stabil. Terus usahakan jangan terlalu stres, ya, jangan terlalu apa memicu adrenalin tinggi, ya. Misalnya kita mau buru-buru, mau cepat-cepat, ya, dan sebagainya itu bisa memicu kenaikan gula darah, apa tekanan darah. Ya, jadi eh, biasakanlah eh, ya itu ya pola hidup yang sehat, ya pola hidup sehat, otomatis jantung kita juga akan baik. Ya, jadi bukan hanya pola makan ya, jadi harus pola hidupnya juga yang lain itu diperhatikan juga. Mm-mm. Karena itu saling berpengaruh ya, Dok ya. Saling berpengaruh, iya. Oke, ini pertanyaan dari Bapak Kiswan ya. Ada anak vegan umurnya baru 12 tahun, Dok. Tetapi berat badannya itu 75 kilo. Nih, kira-kira Mm-mm. ngasih Gitu. solusi apa? Kayaknya ini kelebihan berat badan kayaknya ya. Baru 12 tahun soalnya, dokter. 75 Iya, kilo. Iya. iya. Mungkin dia eh, salah satu pasti yang jelas dia kelebihan kelebihan input ya, kelebihan intake makanan. Ya, kenapa kelebihannya? Nggak tahu deh. Mungkin makannya terlalu sering. Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang yang seperti itu, ya kita harus biasakan makanan yang tinggi dengan nutrisi. Jadi bukan tinggi makanan proses ya, proses food enggak. Karena makanan proses food itu kayak junk food itu gampang sekali bikin gemuk itu. Padahal nutrisinya rendah. Ya, dia karbohidrat tinggi. Karena karbohidrat kalau tinggi, kita makan gula tinggi, karbohidrat tinggi, otomatis insulin keluar banyak. Nah, insulin itulah bisa memicu yang namanya obesitas. Ya, Hmm. jadi orang-orang yang cenderung insulinnya tinggi terus, lama-lama dia akan menumpuk lemak. Karena semua makanan yang kelebihan itu pasti akan dirubah sama insulin itu menjadi cadangan lemak. Ya, nah itu yang ya, kita harus jaga. Makanya makannya itu kasihlah makanan yang secukupnya, tapi makanan yang kaya dengan nutrisi. Ya misalnya kita bikin smoothie lah, kasih ke dia. Dan usahakan dia banyak gerak juga. Ya, anak itu banyak gerak. Karena kalau dia tidak bergerak, otomatis gampang sekali terjadi penumpukan lemak. Ya, jadi perbanyak geraknya, kemudian makanannya usahakan yang Tinggi nutrisi tadi ya, sedikit Dok ya. tapi nutrisinya tinggi, Tinggi. seratnya tinggi, padat nutrisi. Nah, itu lama-lama nanti berat badannya akan baik. Ya, kita lihat Dewi Huges, tahu kan Dewi Huges yang artis itu, ya, yang beratnya sampai 100 sekian kilo itu. Hmm. Nah, dengan hanya pola makan yang baik, dia makan nabati, dia menghindari gula, sampai nasi pun dia nggak makan nasi putih ya. Nah, sayur dan segala macam. Akhirnya beratnya turun sampai jadi 60-an kilo dari 150. Ya, jadi semuanya bisa membaik kalau pola makannya jaga baik. Maka kembali lagi, jangan dikasih makanan yang cepat jadi gula ya. Junk food atau roti, kue, mie. Nah, itu semua cepat jadi gula itu jangan. Iya. Kita kasih makan makanan yang alami. Misalnya makan paginya apa? Ubi, ya kan? Jagung Atau rebus singkong, mungkin ya. jagung, kentang. Nah, itu boleh lah yang seperti itu. Ya, terus kasih sering bikin smoothie. Ya, Oke. terus ajarin anak itu banyak gerak. Nah, itu baru bisa tuh pelan-pelan nanti berat badannya akan turun. Jangan Oke. dikasih minyak ya, jangan kasih minyak, jangan dikasih gula. Semua makanan itu alami. Oke, seperti itu ya Bapak Mm. Kiswan ya. Boleh di ini ya Bapak Kiswan ya, karena ini sudah 75 kilo, jangan sampai obesitas sekali. Iya, itu Kasihan ya, bahaya sekali. masih 12 tahun ya. Anak-anak masih 12 Mm-mm. tahun sangat kasihan ya. Halo, selamat malam, Oke, Dokter Henry. mau bertanya? Boleh langsung? Langsung, begini Langsung. dok,
Perkenalkan Banyak. namanya mungkin Oh ya, ya nama dari. saya Satria Budiono ya Mhm. dari Bekasi. Begini Oke. dok, pertanyaan saya itu banyak orang salah kaprah mengatakan makanan yang kacang biji-bijian itu menimbulkan asam urat. Sebetulnya asam urat kan terjadinya karena reaksi penguraian dari Protein, nukleopeptida ya, itu protein ya Bani ya. protein, Betul. ya, 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 itu purin, menjadi asam protein, urat, ya. urin ya. Padahal Ya. sebetulnya asam urat itu di dalam tubuh ini membuat kulit kita lebih lebih charming, lebih lebih apa bersinar ya. Kita Iya, dia juga kelihatan lebih. antioksida. Iya, yang tidak boleh Nah, itu kalau apa-apa berlebihan kan dok. Betul setuju ya dok ya. iya, yang berlebih. Benar. Kalau dia Jadi berlebih, asam jadi urat. nggak bagus. Ya, jadi Iya, tadi dokter mengatakan terjadinya bengkak-bengkak pada ibu jari segala itu karena terjadinya pecahnya lisosom dari sel pagu ya, sel leukosit ya, sel mm-mm. darah putih yang selalu memakan benda-benda asing. Oleh karena dia itu kan bentuknya kristal jarum asam urat, maka sel itu pecah maka Jadi menjadi bengkak. Iya, bukan bengkak, iya, betul iya, itu. iya, Kira-kira iya. begitu dok. Kristal yang Saya menumpuk. iya bisa Mm-mm. menumpuk ya. Mungkin Mm-mm, dari saya mm-mm. ini aja dok karena banyak teman yang Boleh, sedang boleh. menunggu. Oke. Ya, terima kasih Jadi dokter asam urat Febri. tuh, ya, 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 oke. Jadi ingat ya, asam urat itu kalau makanan nabati itu sebenarnya tidak terlalu tinggi asam uratnya, ya. Termasuk tempe. Tempe itu aman ya, tidak meningkatkan asam urat. Beda kalau apa kacang-kacangan lain atau tahu yang tidak difermentasi, ya itu relatif bisa agak naik. Tapi kalau selagi kita makan yang secukupnya, tidak terlalu banyak, terus buang air kecilnya juga lancar, kita minumnya bagus gitu, biasanya tidak terjadi peningkatan asam urat, ya. Oke. Kecuali kalau ginjal kita udah lemah, nggak bisa dibuang nih, Mm-mm. atau minumnya kurang, nah itu bisa agak naik asam uratnya, Oke, jadi ya. kalau terima informasi itu jangan langsung ditelan mentah-mentah ya dok ya. Jadi kita telaah Iya, dulu ya itu mitos atau iya. fakta ya. Jadi jangan langsung Mm-mm. diiniin. Kemudian ini pertanyaan, kalau anggur itu bagus, apakah wine boleh dikonsumsi dokter? Nah itu Wine. sekali Kalau wine lagi. kayaknya udah melalui proses ya dokter ya. Eh, yang penting alkoholnya jangan tinggi ya. Kalau Mm. misalnya apa namanya, kalau alkoholnya tinggi itu jelas tidak bagus ya. Tapi kalau yang fermentasi anggur, kita fermentasi sendiri tidak terlalu tinggi, itu ya justru sebenarnya itu bagus buat jantung dan otak juga katanya. Itu bisa melindungi ya. Jadi kembali lagi ya. Jadi makanya itu salah satu penelitian yang ada di terutama yang apa ini, French Paradox. French Paradox itu adalah orang Prancis itu minumnya wine gitu ya. Ternyata mereka aman dari penyakit jantung. Kemudian makanan Mediterranean yang tinggi dengan apa anggur itu ternyata bisa meningkatkan fungsi otak katanya ya. Nah, jadi sekali lagi ya itu tergantung kita lah ya. Kalau kita mau makan anggur merah, ya anggur aja langsung makan. Atau kita bikin fermentasi sendiri yang tidak terlalu tinggi kadar alkoholnya ya. Oke. Ini dari Facebook punya ya dokter ya. Dari Bapak Mm-mm. Ivan Ong, malam dokter izin bertanya, apakah bawang boleh dikonsumsi oleh vegan? Karena berdasarkan yang saya ketahui, bawang tidak baik apabila dikonsumsi oleh vegan. Lalu kira-kira efek seperti apa yang akan timbul jika vegan mengkonsumsi bawang dan apakah ada efeknya terhadap otak ataupun fisiologi tubuh? Oke, vegan boleh ya dikonsumsi oleh boleh konsumsi bawang, sorry, bawang boleh konsumsi oleh vegan. Jadi secara umum di dunia ya boleh, kecuali vegan yang eh, di timur ya, bahkan di timur itu yang ada kaitan dengan Buddhis biasanya mereka tidak, karena dianggap itu energinya kurang bagus ya, energi negatif gitu loh ya. Tapi sebenarnya bawang itu juga tinggi dengan sulfur. Jadi sulfur itu sebenarnya tidak terlalu bagus juga ya buat usus. Kemudian dia juga bisa merusak organ kita lah. Termasuk juga nanti bisa meningkatkan kadar apa namanya amonia di otak juga. Ya bisa mengulangi refleks otak gitu. Ya jadi eh, ya dan dia juga apa ya sifatnya asam, terlalu asam dia sulfur itu. Jadi nggak terlalu bagus gitu. Ya, jadi kalau kita mau sehat ya, boleh makan untuk orang yang bukan spiritual ya, bukan Buddhis, dia masih oke, silakan aja. Tapi kalau misalnya yang Buddhis kan relatif
karena alasan spiritual. Oke. Spiritual yang ya. Oke, dokter. Ini dari Pak Johartanto. Kan dokter Henry kan udah sering smoothie. Dia mau minta masukan, minta input nih. Jenis sayur dan buah apa yang bagus untuk campuran tempe smoothies, dok? Boleh kasih untuk. Ah, Jadi kita bisa boleh. praktek langsung nih di list dulu. Beli buah apa, sayur apa gitu biar bisa bikin smoothies. Boleh. Kalau saya biasanya buahnya itu pisang, ya, pisang, nanas, kurma, itu rata-rata yang umum lah ya. Pisang, nanas, kurma, buah naga, yang simple itu, ya. Terus kalau misalnya sayurnya biasanya bayam, caisim, ya, Mm. brokoli juga bisa, ya, atau selada juga bisa, ya. Nah itu bebas, ya. Nah, lalu kemudian tempe biasa lah ya, tempe mentah. Lalu kalau kita mau tambah sehat ya, tambahin chia seed. Just it Chia ya. seed ya, chia seed direndam. Ya, jadi buah kira-kira dua macam, sayur kira satu atau dua macam terserah ya. Kemudian ada tempe, kemudian ada chia seed. Ya, habis itu di blender aja udah jadi gitu loh. Dan buahnya usahakan ganti-gantian lah. Misalnya pagi saya makan buahnya pisang misalnya. Nah, nanti siangnya saya ganti gitu loh. Atau sayurnya saya ganti misalnya. Ganti yang lain gitu. Ya, jadi sehingga ada variasinya. Jangan itu terus ya. Tapi kalau tempe mah tetap aja. Kalau kecuali kita alergi tempe ya boleh kita pakai almond ya Mm-mm. atau kacang-kacang lain silakan. Itu boleh ya. Mm-mm. Oke, siap, baik. Boleh, siap praktek ya. Nanti ke Mm-mm. pasar ya, ke supermarket, stok sayur dan buah, dan beli tempe. Kita coba bikin smoothie bareng-bareng ya, biar kita sehatnya sama-sama. Oke, Ya. malam dok, mau nanya, kan tidurnya cukup nih, malam tidurnya cukup, namun jasmani cepat lelah dan susah berpikir. Olahraga sedikit saja sudah terasa letih. Itu gejala apa ya Oke. kira-kira dok? Eh, itu mesti dicek dulu kesehatannya ya. Apa dia ada gejala gula ya atau mungkin kegemukan. Biasa orang kegemukan itu energinya lemah ya. Jadi kalau dia relatif gemuk ya pasti dia gampang capek ya. Lalu kalau dia udah mulai tua misalnya, selnya udah mulai banyak rusak ya, otomatis pasti menurun ya. Jadi sebenarnya kita harus maintain ya, tubuh kita itu harus di maintain. Kalau kita tidak latih, kita apa, lama-lama dia akan menyusut. Kalau dia udah menyusut, seperti otot menyusut ya. Kalau kita tidak latih jantung, jantungnya juga nanti akan lemah. Otak tidak dilatih juga akan lemah. Jadi semuanya juga akan bikin tubuh kita gampang capek. Makanya kalau kita selalu maintain, ya kita lakukan olahraga misalnya dan sebagainya, berpikir yang positif, tidurnya teratur, hidupnya teratur. Nah itu kita relatif jarang lemes, ya jarang sekali kita bisa lemes. Tapi kalau kita tidurnya nggak teratur, banyak pikiran, makannya nggak teratur, ya makan juga asal-asalan, ya dan sebagainya, ya pastilah tubuh kita akan lama-lama tambah lemah, gitu. Ya, chi-nya jadi lemah. Dicek dulu Ya, ya, ya dok ya. Maksudnya dicek bagian dulu. mana yang Kalau bermasalah ya. iya, Oke, kemudian mau tanya dokter, selamat malam. Mau tanya bagaimana mengatasi nyeri di lutut? Apakah benar disebabkan karena mandi malam? Nah, ini sering nyeri lutut katanya dok. oke. Nyeri lutut itu banyak faktor lah ya. Mungkin kegemukan juga bisa, atau memang ada rematik di situ. Ya, biasanya rematik itu. Ya, kalau udah faktor umur eh, atau trauma, ya ada trauma. Itu biasanya di ronsen dulu lah. Kita lihat dulu posisi lututnya ada masalah nggak. Kalau tulangnya memang bermasalah ya, coba ke ahli reumatologi ya. Tapi kalau tulangnya tidak terlalu bermasalah, itu bisa diperbaiki ya dengan olahraga jalan aja bisa membantu. Terus kurangi berat badan yang berlebih ya. Terus ada beberapa gerakan yang bisa meningkatkan sirkulasi darah ke lutut, misalnya ditepuk-tepuk misalnya ya, atau dipakai knee support yang buat pelindung lutut ya pada saat kita jalan misalnya. Nah itu bisa membantu sekali ya. Jadi intinya ya kita harus tahu lah. Mungkin kalau memang udah sampai selalu sering sakit, coba di ronsen dulu deh. Di ronsen kalau memang dia bermasalah ya mungkin ya perlu obat ya dan sebagainya. Ya.
Oke, ini karena waktu kita sih udah di jam 8 lewat 27, masih ada waktu 3 menitan sih. Nggak apa-apa, ini kita mau tuntasin lagi dok, masih ada beberapa pertanyaan sih. Kita selesaikan ya Ya, dok ya, nggak apa-apa ya. oke, boleh. Heeh. Ya, Ini silakan. sih sebenarnya nggak ada hubungan sama otak yang ini ya. Eh, Bagaimana cara menyembuhkan hepatitis B? Kebetulan saya pribadi juga hepatitis B sih dok. Cuman kemarin cek ke profesor kan, tidak berbahaya sih. Yang penting konsumsi vitamin, ada kasih vitamin gitu. Nah, kira-kira mungkin punya punya pendapat lain mungkin Dokter Hendri, bagaimana cara menyembuhkan hepatitis B? Hepatitis B itu sebenarnya kalau kita lihat jenisnya apa ya? Karena ada orang yang hepatitis kronik, ada kronik yang aktif, ada kronik yang persisten. Kalau persisten itu dia relatif aman. Misalnya SGLT, SGPT-nya bagus. Terus virusnya juga tidak meningkat drastis ya. Virusnya udah turun. Nah, yang gitu-gitu sebenarnya kita biarkan aja gitu. Nanti tubuh kita akan menyembuhkan. Tapi kalau untuk orang yang memang dia SGPT-nya tinggi, ya, terus virusnya terlalu aktif, nah itu dia perlu yang namanya antivirus. Ya, ada Antivirus ya. terapi antivirus ya, kemudian terapi obat-obatan yang buat hati lah, ya. Oke. Tapi kalau yang secara umum, kalau memang itu normal, stabil, misalnya SGPT normal itu kita banyak makan yang temulawak lah, ya, kunyit lah, nah itu bisa membantu hati. Terus jangan lupa hati itu harus tidurnya cukup malam ya. Jadi kalau kita mau hati kita sehat, karena detok hati itu biasa di jam 11 sampai jam 1. Jadi usahakan tidur di jam itu dengan pulas. Ya, tidurnya dengan pulas. Lalu makannya jangan yang berlemak-lemak, ya jangan yang ini apa? Ya yang membebani hati lah, termasuk juga bahan-bahan kimia yang terlalu berat bagi hati kita. Nah, itu semua dijaga dengan baik, ya. Nah, kalau kita jaga dengan baik, otomatis nanti bisa sembuh kok. Banyak yang bisa sembuh kok pasien. Kalaupun dia tetap ada ya, tapi nggak berbahaya gitu. Mm-mm. Ya, dia tetap ada, misalnya dia tetap ada virusnya, tapi nggak apa-apa, dia tidak aktif. Ya, HbA. Jadi kita cek HbA gini gimana, Mm-mm. negatif atau positif. Kalau dia negatif, oke. SGPT-nya normal nggak? Kalau normal ya oke, ya kan? Nah itu kita jaga HbV DNA-nya, virusnya itu gimana. Kalau dia semuanya oke, ya biarin aja, nggak apa-apa. Ya. Oke. Karena Mm-mm. sudah jam 8.30, ini saya satu pertanyaan terakhir boleh ya dokter ya? Ini Ya, boleh, biar boleh. biar nggak penasaran yang bertanya nggak penasaran ya. Oke, Heeh. ini dari Serina Chang di Facebook ya. Kalau HbA1c-nya 5,7, apakah sudah bahaya dok? Kalau makan pepaya manis tiap pagi hari, apakah bisa memicu diabetes? Terima kasih. Oke, kalau 5,7 itu berarti sudah mulai ke prediabetes. Ya, prediabetes itu 5,7 sampai 6,5 lah. Ya, di atas 6,5 itu udah termasuk diabetes. Nah, orang-orang yang prediabetes itu ya kita harus mulai mengurangi yang makanan manis otomatis. Pepaya sih agak manis ya. Jadi kita makan secukupnya. Jadi banyak makan makanan yang alami lah, yang relatif glycemic indeksnya itu rendah ya, misalnya ubi, singkong, jali itu rendah tuh. Tapi kalau nasi putih, roti, kue, termasuk pepaya, semangka, mangga itu agak tinggi. Ya kita kurangi yang begitu. Ya pisang juga agak tinggi. Ya jadi kita makan secukupnya. Nah setelah kita makan usahakan banyak bergerak. Ya kalau kita banyak bergerak otomatis nanti gulanya akan terpakai. Gitu. Beda kalau kita diem itu bisa cepat tinggi. Ya jadi kita jaga aja seperti itu ya. Ingat lemak juga jaga. Jangan pakai yang lemak goreng-gorengan gitu. Karena itu bisa merusak ya. Jadi kalau lemaknya dijaga, gulanya juga yang alami ya. Karbohidratnya yang kompleks itu otomatis aman ya. Jadi tidak ada masalah gitu. Oke. Oke. Ya, jadi pertanyaannya sungguh komplit malam ini ya, dari yang tadi berhubungan sama otak sampai lutut juga ada. Ini tadi Ibu Sinlan tadi yang tanya kenapa lututnya nyeri, ternyata katanya saya kegemukan dok, jadi dia udah paham dari penjelasan dokter tadi sih ya. Ya. Jadi luar biasa sekali ya malam hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi dari Dokter Hendri yang bisa kita praktekkan tadi ya, rajin bikin smoothies ya di pagi hari, ya, boleh banget ya, boleh kita praktekkan ya. Jadi biar kita sehat sama-sama ya, biar awet muda kayak Dokter Hendri juga ya. Oke, terima kasih dokter. Mungkin ada penutupan?
Oke, Ada mau jawab pertanyaan lagi, dokter? Pertanyaan sih sudah nggak ada ya. Kalau sudah yang ada, di cukup. sini, mau mungkin closing statement kali ya dokter ya. Karena yang ini sih Oke, menurut saya sih nggak ada hubungannya sih. Pemakaian slow oke. juicer tidak disarankan ya. Anggur tidak baik buat yang gula tinggi, benar kan? Gitu. Itu statementnya sih dokter. Benar nggak dok? Yang itu terakhir itu yang terakhir dok. Slow juicer bagus ya, slow juicer Slow bagus. Jadi juicer. dia tidak terlalu merusak nutrisi daripada ini, ya. Terus anggur tuh bagus, antioksidan tinggi. Makanya saya bilang kalau anggur, berry itu semua bagus ya. Itu makanan yang tinggi antioksidan. Oke, jadi untuk penutup aja ya, penutup. Oke, Mm-mm. closing statement. Jadi sekali lagi ingat otak itu adalah sesuatu yang paling penting di tubuh kita. Kalau kita kehilangan otak kita, percuma kalau jantung kita masih berfungsi, paru masih berfungsi, tapi kita sudah bukan lagi diri kita. Ya, ketika kita pikun, semuanya sudah istilahnya ya sudah bukan diri kita lah. Kita sudah tidak mengenai segala macam. Jadi ingat aset utama kita itu adalah otak dan otak itu paling susah untuk diperbaiki ya paling susah itu kalau yang lainnya mungkin gampang otak itu paling susah makanya kalau sudah terjadi demensia sudah terjadi Parkinson itu obat pun sebenarnya tidak terlalu membantu lagi ya jadi jagalah jangan sampai terjadi ya kasus kalau kita sudah mulai ada gangguan oh saya sudah mulai lupa udah mulai ini coba mulai makanan yang bagus ya makan yang bagus berpikir yang bagus belajar hal yang baru ya berpikir yang sehat gitu ya termasuk mendengar musik dengarlah musik yang bagus buat otak ya kalau musik yang terlalu kencang itu ternyata merusak otak ya musik-musik yang terlalu kencang itu nah itu nggak bagus kita dengarlah musik yang rileks ya musik-musik yang menyembuhkan ya lalu ingat makanan gerak badan tidur yang cukup hindari terlalu banyak kena radiasi, ya, pikiran negatif, banyak sosialisasi dengan teman, ya, banyak ke alam. Nah, itu semua kita jaga dengan baik, ya. Kalau kita sudah jaga semuanya dengan baik, mudah-mudahan otak itu kita akan awet. Karena otak ternyata banyak orang bisa dipakai sampai umur 120 itu nggak pikun banyak, ya. Kalau kita jaga baik-baik itu 120 pun dia tidak akan pikun. Tapi kalau kita tidak jaga, 30 pun dia sudah mulai pikun. Ya, jadi itu yang kita harus hati-hati. Ingat, kalau otak kita udah hilang, kita juga udah hilang lagi. Di dunia ini nggak ada arti lagi. Kita Betul. punya banyak uang pun percuma. Ya, banyak harta nih, percuma. Keluarga kita bagus ini semua percuma ya. Karena kita sudah tidak mengenai siapapun ya. Kita sendiri pun kita udah nggak ingat lagi tuh. Ya, dan itu banyak terjadi. Termasuk adik saya nih. Ya, itu gampang. Jadi saat ini banyak sekali kasus yang terjadi di umur muda. Jadi hati-hati ya, kita harus hati-hati sekali. Jadi mulailah jaga otak kita selagi masih baik. Ya, jangan sampai terjadi sudah mulai terjadi penyakit baru kita mau berubah. Itu sudah boleh dibilang susah ya, tidak mungkin. Oke? Ya, baik. Oke, thank you untuk closing statementnya dokter ya. Jadi ingat lagi ya bapak-bapak ibu-ibu ya, otak itu sangat penting ya, karena itu adalah segala-galanya ya untuk kita ya kata dokter. Percuma kamu punya duit banyak ya, punya jantung sehat, tapi kalau otak kita udah bermasalah itu sangat disayangkan ya. Jadi sebelum kita tutup ya, sebelum kita tutup Zoom pada malam hari ini, seminar pada malam hari ini, saya akan membacakan pengumuman ya pengumuman untuk hari Minggu tanggal 15 Desember itu kita libur ya kemudian kita lanjutkan kembali itu pada tanggal 22 Desember ya tanggal 15 Desember itu libur kita kembali lagi bertemu di tanggal 22 Desember. Oke, sebelum kita menutup ya, saya minta tolong ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, kita mau mengabadikan momen pada malam hari ini. Boleh open kameranya ya. Kameranya boleh dibuka, di open karena kita akan mengabadikan momen pada malam hari ini bersama-sama. Yuk, boleh tolong di open kamera semuanya ya. Bagi yang bersedia saja ya, yang tidak bersedia nggak apa-apa, kita tidak memaksa ya. Oke. Oke, 5 detik lagi ya, saya capture ya. Ada lagi? Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berikutnya.
Sebentar ya, sebentar. Ini karena kita pesertanya rame, jadi kita ada beberapa sesi. Sebentar ya. Boleh, semuanya diikutin aja. Anak istrinya boleh diikutin ya. Tunggu sebentar ya. Oke, udah semua nih. Udah semua. Oke, sudah dapat semua sih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Dokter Hendri untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Sangat bagus, sangat membuka wawasan kita semua bahwa otak kita itu adalah yang utama, yang paling penting. Jadi, mari kita bersama-sama Bapak Ibu ya, menjaga otak kita ya, supaya sehat ya. Kalau kita sehat ya, semuanya akan baik-baik saja ya. Begitu ya, Dokter ya. Iya. Terima kasih yang sudah menyempatkan diri untuk hadir pada malam hari ini ya. Ada informasi yang bagus boleh disampaikan ke kerabatnya, ke keluarganya, ke saudaranya ya. Jangan sampai kalau kita udah dapat informasi bagus tapi kita tidak sampaikan dan itu terjadi terutama di keluarga kita itu sangat menyedihkan sekali. Seperti itu, saya sebagai moderator pamit diri ya. Terima kasih Dokter Hendri, terima kasih Iya. panitia ya yang di belakang layar, yang bagian admin. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di Zoom maupun di Facebook ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sampai ketemu di tanggal 22 Desember ya. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Terima kasih. Ya. Selamat malam semuanya.